Dan saya percaya waktu Yesus datang, dia bisa buka hati manusia dengan kuasa dia. Nggak pakai cara apapun, bisa. Saya percaya bisa. Ada waktu dia pakai kuasa supernatural, tetapi gereja Tuhan diberi tanggung jawab ini, menyatakan suara kebenaran. Walaupun kita nggak dianggap, kita berbicara. Ya, oke, kita lanjutkan. Saudara, itu ayat-ayatnya sangat banyak sekali. Perbedaan nabi kultus dan non kultus, yang itu ada dalam perjanjian lama ya. Saudara, artinya apa? Nabi kultus itu nabi yang diagungkan, dan nabi yang terus suaranya itu dilihat. Nah, contohnya Biliam, itu bukan nabi dari orang-orang Israel, tetapi dia akhirnya menjadi nabi kultus, dan dia menyuarakan suara yang disukai oleh rakyat, dan dia berpaling dari suara kebenaran, berpaling jadi gak benar, dan kultus gitu ya. Nah, nabi kultus itu benar kalau dia tetap setia pada Tuhan. Tapi kalau dia mulai mendengarkan suara rakyatnya, suara rajanya, dia menjadi nabi yang gagal, yang akhirnya dibuang, ya, non kultus. Yang kedua, nabi yang berekstase dengan nabi yang non ekstase. Saudara perhatikan, ayat-ayat itu tidak saya bacakan karena lama sekali. Perhatikan baik-baik. Saudara perhatikan, tanda nabi sejati itu beda ekstasenya, ya, di dalam Alkitab. Dari buku ini ya, saya dapat keterangan itu dari buku ini, Leon Wood, ya, ini baru terbit. Nah, saudara, nanti saudara ada waktu baca atau berapa halaman? Hampir 600 itu, menulis halaman. Kalau senang baca silakan. Nah, saudara, waktu saya baca buku itu dikatakan bahwa ekstasenya nabi yang sejati dengan nabi yang tidak sejati itu beda. Bedanya apa? Saudara, mereka ekspresionis. Yang ekstasis ini adalah dia lebih ke impresionis. Nah, ini bedanya. Ekspresionis artinya apa? Wah, nabi itu akhirnya menjerit, seperti itu. Tapi nabi yang berekstase dalam kebenaran, dia memuji Tuhan. Ekstasinya kan? Ngerti maksudnya? Jadi ini liar. Wah, sampai jigrak-jigrak, sampai muntah-muntah seperti itu, sampai kepalanya dicoret-coret badannya seperti itu. Kalau yang di sini enggak, dia semakin mengagungkan Tuhan, dia semakin tahu Kristus, semakin tahu Tuhan Yahweh. Tapi yang di sini semakin buruk, sampai pingsan-pingsan gitu. Nah, itu palsu. Yang asli ini. Nah, saudara, nilai sendiri, lihat gerejamu masing-masing. Jadi artinya, nabi itu membawa ke dalam satu keagungan, dalam pemikiran yang betul-betul cerah. Orang itu memuji Tuhan dengan satu hati yang penuh sukacita, dan tidak pernah di dalam Alkitab waktu orang mengalami ekstase rohani itu, dia nggak sadar, tidak bisa itu melawan firman Tuhan. Jadi kalau tiba-tiba salah satu gereja di sinode kita itu tiba-tiba ada kabar ke saya, karena dulu saya ketua sinode teologi, sudah datang ke saya mengatakan, Pak, salah satu cabang bapak itu mengajarkan orang itu didoakan langsung pingsan. Gimana Pak? Saya katakan, saya nggak jabat lagi, tapi sebagai masukan saya akan perhatikan. Kenapa? Saya kasih dengan teman saya. Jadi pendetanya mulai doanya seperti itu. Terus dia tanya pada saya beberapa hal, saya jelasin ayat-ayat ini. Jadi saudara, waktu nabi yang liar, contohnya Elia dengan 400 nabi, Elia sendirian, Elia ekstase. Coba perhatikan. Saudara, makanya kita belajar dari Alkitab. Jangan belajar dari pendeta-pendeta yang aneh-aneh gitu ya. Balik ke Alkitab, karena Alkitab kebenaran. Bagaimana Alkitab memberikan kita kebenaran? Maka Elia sadar sekali dan dia memuji Tuhan dengan luar biasa, dan tidak seperti mereka. Ekstasenya Elia, dia melihat Yahweh dan tunggu kuasa kemuliaan Tuhan. Ekstasinya mereka lihat ke bumi. Nah, saudara perhatikan. Kalau Elia lihat ke atas, kalau mereka lihat ke bumi, jadi mereka senang dengan bau bumi, gitu. Kalau orang tumbang kemana? Ke bumi kan? Nggak ada tumbang ke atas, itu namanya mental. Ya kan? Tumbang itu kan ke bawah. Nah, saudara, kalau kita ke atas, kalau kita berdoa kerendahan hati gitu. Tapi kalau orang-orang yang ekstase, dia tuh sampai deket bumi, kepalanya sampai, coba lihat ya, jarang kepang, terus kemudian debus Banten. Kalau sudah seperti itu kan dia pasti ke bawah, cium-cium tanah. Nah, waktu kita lihat gereja yang ada di sekeliling kita, saudara lihat, ekstasenya macam apa? Nah, saudara kan terkejut sekali. Ya, saudara nilai sendiri. Saya nggak berani ngomong apa-apa, belajar Alkitab gitu ya. Nah, kalau kita tahu yang benar, saudara, cepat bertobat. Jangan
ikut-ikutan. Kalau enggak, nah dosanya kamu tanggung gitu ya. Oke, saya cuma beritahu. Oke, mengenal identitas nabi palsu, ya, asli dan palsu. Saudara perhatikan baik-baik. Nabi itu penyambung lidah Tuhan dan menyatakan kehendak kepada manusia, pengantara atau komunikator ilahi antara Allah manusia, manusia dengan manusia, manusia dengan Allah. Tetapi tidak mempersembahkan korban seperti imam. Perhatikan ya. Nabi tidak mempersembahkan korban. Bukan berarti Nabi tidak suci. Bukan. Tapi Nabi punya batas. Nah, saudara perhatikan, kalau dibagi, ini kapan-kapan kalau ada seminar kasih papan kecil, itu ada sana. Saudara perhatikan, Nabi waktu dia tidak terikat dengan seperti itu, dia menyuarakan kebenaran. Waktu dia menyuarakan kebenaran, mereka yang bertobat diminta kemana? Coba perhatikan. Perhatikan saudara. Nabi tidak menjadikan dia kemudian jadi orang yang mengikut dia. Enggak. Mereka harus balik ke gereja, balik ke imam, dengarkan imammu itu yang benar gitu. Nah itu di sana. Jadi fungsi Nabi itu apa? Menolong imam itu bekerja yang tidak mampu dia tangani di dalam pekerjaan dia, khususnya di luar kemampuan bait Allah itu. Nabi yang bekerja. Nah sudah dibagi dua. Jadi saya di gereja itu mau mengatur tiga. Satu, hal-hal yang bersifat itu sarana prasarana. Yang kedua, bersifat di dalam gereja. Yang ketiga, yaitu yang keluar menyatakan kebenaran, seperti fungsi kenabian ini. Jadi Nabi, imam tidak bisa mengontrol semua keluarga di luar daripada bait Allah, nggak bisa. Tapi di luar bait Allah, Nabi yang tahu. Dan Nabi yang punya suara, Nabi yang tegur mereka untuk apa? Kembali pada Taurat, kembali pada bait Allah. Nah ini, ya. Jadi kalau Nabi tidak pernah mempunyai satu pengikut gitu, enggak. Kenapa? Nabi harus menyarankan pengikutnya itu kembali ke bait Allah. Nah ini luar biasanya. Tapi kalau sekarang enggak, nabi-nabi sekarang enggak. Malah nabi-nabi sekarang jadi imam akhirnya. Kenapa? Suruh jadi nabi, banyak pengikutnya, dia dirikan gereja. Nah, terus dia di dalam dan dia nggak jadi nabi lagi. Menikmati hidup yang sejahtera, gitu. Nah, Nabi nggak boleh ganti seperti itu. Jadi kalau saya dipanggil sebagai penginjil atau pendeta siapapun jadi penginjil, kalau dia sungguh-sungguh terhadap panggilan dia tidak akan tinggalkan panggilannya. Saya berikan contoh, pendeta Chris Marantika, gitu ya, pendeta Stephen Tong, pendeta yang dipanggil sebagai penginjil, dia nggak akan bisa diikat oleh gereja. Dia pasti akan mengabarkan Injil. Kenapa? Karena panggilan dia itu jelas. Jadi kalau dia berdiam, panggilan dia hilang, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena itu ditetapkan dan permanen. Justru perhatikan, imam itu warisan, tapi nabi itu nggak bisa diubah oleh manusia. Jadi garis manusia dengan garis dari Tuhan itu beda. Jadi seorang yang sungguh-sungguh sebagai nabi, dia akan terus berjalan, tidak peduli apapun dia lakukan itu. Nah itu panggilan nabi. Luar biasa di sana. Dan bahkan nabi punya resiko berat. Tinggalkan keluarga dan semua. Itu nabi. Seorang penginjil itu seperti itu. Tapi seorang imam nggak bisa. Dia nggak boleh tinggalkan jemaatnya, nggak boleh. Maka penatua diangkat oleh Paulus, para penatua untuk apa? Memelihara jemaat lokal. Tapi hamba Tuhan, perhatikan, ini banyak orang keliru. Hamba Tuhan tidak boleh diikat oleh satu gereja. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi sekarang saya penatua, saya diikat oleh gereja. Kenapa? Saya pengganti imam, penatua itu. Tapi pendetanya atau penginjilnya, dia nggak boleh di stop di situ. Dia harus mempunyai apa? Satu pandangan ke depan, dia perintahkan itu. Dia tetap kembali pada pos lokal. Iya harus ada. Nggak mungkin nggak ada, harus ada. Maka pendeta yang tidak mempunyai jemaat itu tidak boleh jadi pendeta. Tapi banyak orang pendeta nggak punya jemaat. Oh saya pendeta, jemaatmu apa? Nggak ada. Loh dari mana pendeta? Nah dia nggak ngerti panggilan pendeta. Pendeta harus punya jemaat, punya domba. Namanya gembala sudah ada domba. Kalau nggak ada itu gembali, bukan gembala atau gombalo gitu kan. Nah gembala harus punya domba. Nah dia menggembalakan, bukan mendombakan gitu ya. Nah saudara, waktu dia sudah tahu, dia panggilan jelas. Tapi nabi nggak bisa. Bisakah dua itu menjadi satu? Bisa. Ya bisa nggak? Bisa. Tetapi tetap panggilan yang paling utama itu yang harus keluar. Maka panggilan saya adalah
pemberita Injil dari awal, Master Mission. Maka saya harus punya pos. Saya nggak pernah mau tinggalkan gereja. Di mana-mana saya tetap bekerja. Sejelek apapun gerejanya, pokoknya orang ngomong apa, tetap saya bekerja. Tapi gereja nggak boleh menghalangi saya memberitakan Kristus. Itu perjanjiannya. Kalau menghalangi, saya keluar. Kenapa? Cari gereja yang gereja Kristus. Di sana saya masuk. Nah, saudara, beritakan Injil. Jadi tetap saya memiliki coba, tetap sehari bisa doa untuk 50 sampai 60 orang saya. Sehari. Ini jemaat dalam kondisi begini, anaknya sakit, ini apa ini, tiap hari. Dan catatan itu ada. Kita doakan. Nah, itu sebagai gembala. Tapi fungsi saya sebagai nabi itu nggak boleh di stop. Kenapa? Panggilan saya sebagai nabi. Saya imam diangkat oleh gereja, tapi nabi tidak diangkat oleh gereja. Bisa ngerti ini ya? Nah, saudara, ini kita harus hati-hati di gereja, harus hati-hati. Seorang hamba Tuhan dipimpin sebagai imam atau dia dipimpin sebagai nabi, saudara harus perhatikan. Kalau dia sebagai imam, ya dia tetap jadi imam. Tetapi nanti ada penyempurnaan ya. Jadi 3 jabatan itu ada dalam setiap hidup orang percaya. Nah, ini yang luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara, apa yang disampaikan Nabi? 1, saudara, anjuran, larangan, dan hukuman. Ya, karena kesesatan dan kekejian mereka. Nah, perhatikan, zaman Nabi Nuh 5A5, zaman Nabi Nuh, Abraham, Abimelek, Sodom Gomora, semua. Terus perhatikan, suara Nabi itu suara penghukuman, bukan belas kasihan. Perhatikan, karena dia ada hukuman. Tetapi sebelum manusia dihukum, saudara, ada masa kesabaran Tuhan. Nah, itu disebut sebagai masa belas kasihan. Ya, ngerti ya? Jadi masa kesabaran, masa toleransi Tuhan, masa belas kasihan Tuhan ini hukuman akan diberikan 120 tahun. Nabi Nuh berteriak sampai bikin bahtera. Dia ngomong, bertobatlah akan ada air bah. Mereka nggak percaya. Tertawa-tawa. Kamu gendeng Nabi Nuh, kamu edan, gitu kan? Mau apa kamu bikin kayak besar seperti ini? Sampai 120 tahun. Saudara perhatikan baik-baik. Setelah 120 tahun, Nuh diminta untuk minggir. Dan pintu bahtera itu nggak bisa ditutup oleh 8 orang. Dan Tuhan yang tutup sendiri pintu bahtera itu. Wah, seperti itu. Dan dia ikat. Jadi orang nggak bisa terombol, orang berapapun nggak bisa tembus bahtera itu. Terus hujan datang. Dan datangnya bukan hujan gerimis sedikit enggak, langsung edward. Gitu. Mungkin dalam waktu 1-2 jam langsung datang gelap semua. Kenapa? Karena Tuhan bikin. Waktu mereka berteriak-teriak, gedor-gedor pintu semua minta membukakan, nggak bisa. Nah, saudara perhatikan, yang unik dari cerita ini, waktu bahtera itu sudah mulai naik dan terombang-ambing. Saya ingin tanya, ini nabi, panggilan nabi. Ini hati saya kadang-kadang gemeter juga, saudara. Kapal itu tidak ada satu. Kayunya ada, semua ada, dan gasnya ada gasnya, misalnya. Kotoran-kotoran binatang itu katanya yang ada di tempat itu bisa mengapungkan lebih ringan. Jadi ada tumbuhannya, ada binatangnya, ada tempat semua gitu ya. Itu gasnya jadi satu. Ya. Jadi di dalam ruangan itu, dan katanya para ahli itu kapalnya Nabi itu 10 kali lebih kuat dari Titanic. Hebat nggak? Iya kan? Ada lagunya nanti. Ya, dan saudara itu lebih hebat. Jadi dikoncang itu luar biasa itu. Cuman satu nggak ada. Saudara tahu apa? Kemudinya nggak ada. Artinya apa? Kenapa saya gentar? Karena hidup hamba Tuhan tidak boleh kemudi dirimu sendiri. Tuhan yang kemudikan. Saudara, itu yang membuat saya getar sekali. Kenapa? Ya, Nuh nggak tahu kemana. Satu keluarga nggak tahu kemana dunia itu ke arah, nggak tahu dia. Dia kalau tahu dia bisa setir gitu kan. Oh, ini kemana? Enggak. Tuhan nggak kasih setir. Dan layar pun nggak dikasih. Caranya, kenapa saya? Itu namanya panggilan kenabian. Ketika diberi hak ke depan mau kemana, engkau hanya beritakan bertobatlah, kembali pada Tuhan. Kembalinya bagaimana? Nggak tahu dia juga. Terus gimana masa depan? Dia nggak tahu. Yang dia tahu apa? Masa depan itu ada tanah air yang baru. Tuhan akan berikan, Tuhan bukakan. Itu Nabi.
Ya, kita belajar dari Nabi Nuh. Sodom Gomora sama, Abraham juga sama. Waktu dia datang membuka semua pancana alam feminin itu Femin yang begitu berat sampai binatang-binatang mati di pinggir jalan. Dan Abraham apakah kembali ke Ur Kasdim yang lebih sejahtera? Dia tidak. Dia terus tembus kerusakan-kerusakan alam itu. Dia tetap percaya pada Tuhan. Nabi. Ya, luar biasa itu Nabi ya. Jadi dia tidak menghina kesulitan, bahkan sampai dipegal pun dia mau. Ya, itu yang membuat saya gentar sekali menjadi hamba Tuhan. Ya, kalau saudara mau jadi hamba Tuhan silakan, puji Tuhan. Oke, kita lanjutkan ya. Hidup berdasarkan suara Tuhan. Jadi firman Tuhan datang kepadaku, demikianlah firman Tuhan, itu perkataan-perkataan itu ya. Dan yang selanjutnya yang C, hidup yang tidak mengenal kompromi. Artinya tidak mengenal kompromi ya saudara, dari kebenaran perkataan sampai pola hidup. Jadi dunia, orang Israel ikut pola hidupnya orang Kanaan, dia nggak mau, dia bersih. Orang itu begini-begini, dia nggak mau, dia bersih. Saudara, ini saya bicara soal musik sekali lagi. Saudara, kadang-kadang saya hati ini rasanya gimana gitu ya. Saudara, gereja sekarang itu musik dengan gereja musik rock nggak ada bedanya. Saudara, kalau musik rock dengar ya, wah musik rock Van Halen atau apa gitu, saudara ke gereja nggak ada bedanya. Nah, saudara, seorang nabi itu akan menjerit dan dia akan teriak mengatakan, kembalilah pada kebenaran. Begitu. Jadi tidak semua lagu itu bisa diambil oleh gereja, dan tidak semua lagu gereja itu bisa diadopsi dalam penyembahan. Nah, tidak bisa. Ada lagu-lagu yang betul-betul nggak bisa, yang itu semua warna seperti dunia, yang ada musiknya luar biasa seperti itu. Bagi anak-anak muda merasa bahwa oh itu luar biasa Tuhan, itu suara jiwa saya. Saudara, hati-hati. Betul suara biasa seperti itu, saudara. Tidak ada penelitian sama sekali. Saya kepingin sekali mengumpulkan ahli musik dan untuk memberikan seleksi, mulai dari syair, mulai dari nada, mulai dari ritme, mulai dari seluruh melodinya, kepingin sekali. Tapi sampai hari ini saudara, Tuhan belum buka jalan. Ya, tapi nanti suatu waktu pasti ada. Nanti kalau perlu kita seminar musical theology, perhatikan baik-baik. Waktu kita dengar, saudara dengar, saya tanya, saudara tahu air ini punya suara? Percaya? Ini loh air punya suara dan suaranya indah sekali. Saudara pernah tahu? Nggak pernah kan? Kenapa nggak tahu? Telinga kita terbatas tingginya, desibelnya terbatas. Tapi kalau kita masuk di dalam dan meneliti, kita terjun sekali. Semua benda ciptaan Tuhan itu punya nada semua. Tapi kita nggak mampu dengar. Sampai benda yang kita anggap mati seperti ini. Ini sebenarnya ini ada unsur yang dia terus berputar, atom semua itu. Dan itu ada suaranya. Tapi karena kita nggak mampu sampai 10 miliar desibel, kita nggak mampu. Yang kita mampu yang kita serap. Nah, kemuliaan Tuhan juga sama. Kita nggak mampu serap, tapi kita percaya itu kemuliaan Tuhan sekali. Sampai banyak hal, saudara, kalau dibukakan musical theology itu, wah itu luar biasa sekali. Sampai bayi dalam kandungan itu bisa nyanyi, orang nggak tahu. Belum tahu saudara. Bayi yang waktu kandungan dia itu bisa nyanyi di dalam. Banyak orang, oh, gimana? Alkitab waktu mengatakan waktu Elizabeth ketemu dengan Maria, bayinya bersorak-sorai, bergejolak. Saudara, pada zaman dulu orang mikir masa kayak gitu. Tapi zaman sekarang ditemukan pada waktu terakhir abad 21 ini, saudara, bayi itu bisa bersuara dan bisa berkidung pujian. Tapi kita nggak ngerti. Ini luar biasa hebat-hebat ya. Oke, kebenarannya utuh, tidak pernah dibagi, tidak pernah dikurangi, ditambahi atau mempermainkan firman Tuhan. Playing firman Tuhan gitu ya, tidak mempermainkan. Fungsi kenabian, saudara perhatikan, ada yang temporer, ada yang permanen. Ya, permanen, temporer gitu. Permanen biasanya berkaitan dengan kerajaan. Jadi kerajaan itu bertahta sampai kapan? Nah, dia berhenti, kenabian juga berhenti. Jadi seperti Imam Sadok dan juga Nathan itu nabi yang berdasarkan masa jabatan kerajaan. Ya, bukan berarti dia berhenti, tetapi Tuhan pakai sampai di sana. Tuhan pakai lagi bisa. Dan ada nabi yang tertentu, yang contohnya Tuhan gerakkan. Ini Musa.
punya roh waktu memimpin sebagai nabi diambil oleh Tuhan sebagian. Ini perhatikan saudara, impartasi roh. Ini ada ajarannya gitu ya. Musa punya Roh Kudus itu yang untuk memimpin itu diambil sebagian oleh Tuhan, dikasih 70 tua-tua. 70 tua-tua itu jadi nabi. Oh, gitu. Muji-muji Tuhan. Terus bisa memimpin seperti Musa. Nah, saudara, kalau kita dalam teologi Injili, teologi Presbyterian atau Reform, kita nggak berani bahas ini. Kenapa? Impartasi roh. Tapi orang-orang karismatik Pentakosta dia bahas ini, saudara. Ini kuasa yang luar biasa ini. Betul nggak ada? Ada. Elia dengan Elisa, masih ingat? Dia berikan itu impartasi juga, saudara. Dan Tuhan Yesus suka kasih. Nah, saudara jangan nggak percaya, saya percaya. Kapan dikasih? Terimalah rohku, betul ya? Nah, saudara, kadang-kadang kita yang dari sudut yang sebelah kiri dan sebelah kanan, yang satu ekstrem, ini ekstrem tolak, ini ekstrem kebablasan. Jadi kita harus adil. Alkitab mengatakan apa? Oh ya, kita terima, ada, jujur ada di Alkitab, kita nggak boleh tolak. Ya, kita harus jujur. Impartasi roh ada nggak? Ada. Kita katakan, ya Tuhan, Tuhan bukan istilah yang impartasi itu, tetapi Tuhan memberikan itu, iya. Dan roh itu ada bekerja, ya. Oke, nabi sejati, fungsi kenabiannya, nabi sejati tidak takut diuji dan tidak takut mati. Tetapi nabi palsu lari, takut ya. Yang muncul itu nabi sejati dulu, baru nabi palsu. Nah, ini prosesnya gitu ya. Ini waktunya kurang berapa menit ini. Saudara perhatikan, nabi yang palsu ada 3 sumber. Nah, perhatikan ya. 1, sumbernya adalah dari bangsa Kanaan atau bangsa kafir. Nabi yang palsu itu. Jadi artinya bukan nabinya Israel. Yang kedua, nabi Israel tetapi yang berkhianat, murtad. Yang dulu asli sekarang jadi palsu. Dan yang ketiga, nabi yang berdasarkan kesenangan manusia. Jadi dia ikut kenabian, dia susah-susah, malas susah kayak gini, jadi nabi palsu aja, kenapa? Lebih enak. Nah, hamba Tuhan juga ada 3 macam. Hamba Tuhan yang betul-betul bukan hamba Tuhan, yang pura-pura jadi hamba Tuhan, masuk ke gereja. Yang kedua, dulunya baik jadi hamba Tuhan, tapi karena nggak tahan ujian dan cobaan, jadi hamba Tuhan palsu. Artinya apa? Ke gereja cuma ngantor, nggak ngapa-ngapain, ya mempertahankan kedudukan, dan biarlah semuanya jadi-jadilah, gitu kan? Ada lagunya, let it be, gitu kan? Nah, saudara, jadi kerjanya apa? Ya cuma begitu aja, profesionalisme, tetapi tidak punya spirit dan roh. Jadi dia melihat jemaat juga nggak dilihat, ya pokoknya dia datang setor wajah begini, jalan, ya seperti itu. Dan yang ketiga, hamba Tuhan yang bukan lagi dia murni, tetapi dia menyuarakan suara yang terbanyak. Dia kong kali kong dengan para hamba Tuhan yang lain atau majelis yang lain untuk apa? Melawan kebenaran. Di Filipi dikatakan ini, coba kita lihat ya. Nah, ini luar biasa. Paulus ini, sekali lagi ke Paulus. Filipi. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang 1b. Kebenaran sejati, judulnya ya. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Nah, surah ayat 2, perhatikan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Terus hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, dan hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, dia mengatakan, ini hebatnya Paulus ya. Disunat pada hari ke-8 bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Wah, hebat sekali. Saudara perhatian baik-baik. Jadi ada 3 macam contoh pelayan Tuhan di dalam gereja Tuhan. Disebut apa? Anjing-anjing, pekerja jahat, dan penyunat palsu. Nah, saudara, 3 karakter ini adalah 3 karakter nabi palsu.
yang berdasarkan kepada dirinya sendiri, kebutuhan, yang berdasarkan pada yaitu kata-katanya sendiri. Jadi anjing itu kalau muntah kan dimakan nanti. Nah, saudara, itu semua karakter-karakter itu ada dalam diri orang itu. Jadi dia nggak pernah menyuarakan kebenaran sejati. Itu judulnya, kebenaran yang sejati. Dia selalu pelencap-pelencuk. Nggak bisa A, nggak jadi A, nggak bisa. Oh ya gini, oh ya takut ini, oh nggak enak. Nah, seperti itu. Dia nggak berani katakan A, B, B. Gitu. Tapi orang-orang yang berani seperti itu biasanya di gereja nggak tahan lama, biasanya. Tetapi kalau Tuhan berkati dia bisa bertahan, dia bisa menyuarakan dengan baik, itu luar biasa. Ya, saya sangat respect sekali dengan seorang yang betul-betul walaupun dia hantam kiri kanan, dia tetap setia dengan kebenaran. Daripada yang mayoritas kebanyakan bekerja secara profesionalisme, tetapi nggak punya hati. Nah, itu nggak ada gunanya. Ya, ini kenabian itu ya. Oke, asal mula panggilan kenabian dari Allah, penetapan Allah dan panggilan Allah. Yang kedua, yaitu visi gagasan dia. Terus yang ketiga, saudara perhatikan, dia sangat menghormati otoritas tertinggi hukum Taurat dan kebenaran. Ya, hukum Taurat Perjanjian Lama, jadi kebenaran. Jadi saya sekarang, jika saudara mengatakan Pak, Bapak ngomong salah gitu, terus beritahu kebenarannya. Saya taat pada kebenaran. Jika saya salah, katakan, ya saya belajar. You benar, firman Tuhan katakan benar. Dan saya ikut firman Tuhan. Nah, itu namanya dia mau ikut kebenaran. Seorang nabi selalu seperti itu. Dia nggak mungkin ikut orang ngomong, enggak. Dia selalu cek dengan kebenaran. Selalu pada kebenaran, kembali pada kebenaran. Ya, baru dia tertolong. Otoritas firman Tuhan tertinggi. Motivasi nabi-nabi yang asli dan palsu. Perhatikan. Saudara perhatikan, nabi-nabi palsu selalu bersifat literal dan lahiriah. Nabi-nabi sejati biasanya tidak melakukan ekstase secara ekstrim. Nabi-nabi palsu mengikuti ekstase bangsa Kanaan. Ya, jadi dia mencampurkan semua itu, termasuk di dalam gereja. Saudara, itu cara beribadah itu bahaya sekali. Ya, saya tidak bicara di sini, tapi nanti kita akan bicara baik-baik. Tergiur oleh kedudukan dan kesejahteraan untuk menyenangkan raja, karena takut dengan raja. Takut dengan majelis, takut dengan ya pokoknya dengan rakyatnya, seolah-olah menerima wahyu yang mengatakan firman Tuhan datang padaku, tetapi hatinya penuh dengan kebusukan rohani, kebusukan hati, karena buahnya tidak ada dan dosanya selalu memberontak pada kebenaran. Nah, sekarang yang terakhir, peristiwa dan evaluasi. Nabi-nabi palsu yang eksplisit. Jadi dia nabi yang melawan kebenaran langsung bertanding dan juga konfrontasi. Ya, pola nabi palsu yang 6C nomor 2. Pola nabi palsu sudah perhatikan, menyenangkan hati raja, takut pada raja dunia yang bisa binasakan tubuhnya bukan jiwanya, memberontak kepada kebenaran Allah. Nah, ini pengalaman dari Mika, ya. Mika tetap setia, tidak terkontaminasi dengan kesenangan manusia, dan bahkan dia rela untuk dibunuh. Yeremia juga dibunuh, Yeskel dibunuh, terus Yesaya dibunuh. Jadi nabi-nabi itu hampir semua nabi dibunuh. Dan Yesus mengatakan, di manakah nabi-nabi dibunuh? Jawabannya adalah di bait Allah, di Yerusalem. Termasuk Yesus sendiri dibunuh di mana? Nah, saudara perhatikan, keputusan surat pembunuhan itu bukan Romawi. Keluar dari mana? Saudara tahu? Bait Allah. Saudara mesti selidiki baik-baik kita. Keluar dari imam besar. Jadi persis seperti yang dinubuatkan ini. Jadi Yesus mengenapi kenabian itu ya. Jadi nabi sejati itu minoritas, tidak pernah terlalu banyak. Lama-lama habis yang sejati ya. Jadi banyak yang palsunya akhirnya ikut dunia. Nabi yang berani sendirian melawan mayoritas itu biasanya hanya beberapa nabi, dan bahkan hidupnya mati martir, syahid, menyebut dirinya nabi Allah, utusan dari Allah. Itu ya pokoknya. Oke. Nah, saudara, ini semuanya nanti saudara bisa baca, referensi ayat juga bisa baca. Kalau ada pertanyaan, silakan saudara mau tanya. Jadi kita discuss gitu ya. Mau kondisi gereja atau kondisi apa yang saudara lihat, saudara bisa sharingkan. Saudara, apakah pelayanan saya, apakah gereja saya itu sekarang ini waktu kita mempelajari nabi palsu ini
Betul nggak gereja itu ada yang murni, betul-betul murni, sungguh-sungguh 100%? Jawabannya adalah tidak ada. Ya, silakan. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan Pak, yang poin 5i bagian 4, bisa dijelaskan mengenai the school of prophet dalam Qumran, ada sekolah nabi training. Ya. Kedua, apakah konsep trias politika itu sedikit mirip Pak dengan nabi, imam, dan raja? Terima kasih. Salah satu nanti saya mau tulis itu ini. Jadi trias politika yang murni Yunani itu berdiri sendiri-sendiri, tidak ada kaitan. Tetapi yang di dalam pemerintah Amerika itu saling mengawasi, bisa ngerti ya? Dan itu pengaruh dari Alkitab, pengaruh dari jabatan Yesus, pengaruh dari Calvin. Betul. Ya. Nah, terus yang pertama tadi tanya tentang Qumran. Saudara, Qumran kalau nggak salah di nomor 449, 340 berapa saya lupa. Karena itu udah lama sekali saya belajar. Nah, di kitab Qumran itu dikatakan tahun 48 ditemukan. Dan sebagian besar kitab Qumran menyebut diri mereka sebagai kaum nabiah, nabi. Jadi kaum nabi yang berkumpul yang tidak menerima hidup orang Israel yang penjilat Romawi. Jadi mereka berkumpul sendiri, mereka hidup sendiri, dan mereka menyalin kitab Taurat itu dengan murni. Dan memang ditemukan surat kitab kita yang sekarang ini yang abad 20 ditemukan dengan kitab mereka yang kurang lebih umurnya 200 sebelum Masehi. Dicocokkan perjanjian lama, perjanjian baru belum ada kan? Dicocokkan, tidak ada satupun titik salahnya. Jadi perjanjian lama itu betul-betul yang kita pegang ini asli, sampai titik komanya itu persis semua, kecuali pembagian kitab Yesaya. Kita dibagi 2, mereka bagi 3. Yaitu ada beberapa perbedaan, tapi tulisan nggak ada sama sekali. Dan para ahli teologi perjanjian lama yang khususnya liberal itu akhirnya bungkam mulutnya. Nah, sekarang yang diotak-atik yang perjanjian baru. Ya, karena nanti mungkin ada Qumran yang lain gitu ya, saya nggak tahu. Nah, kalau ditanyakan apakah Qumran itu punya pengaruh dalam beberapa hal sampai ke pengaruh trias politika, jawabannya tidak langsung. Tetapi hidup mereka itu betul. Cuma ada sesuatu yang bahaya sekali di Qumran. Ini penemuannya. Bahayanya apa? Saudara, ada dinamakan persembahan perawan suci untuk menghibur imam-imam besar yang dipersembahkan. Nah, itu jatuhnya di sana Qumran. Jadi artinya dia melayani secara seksual kepada pemimpinnya. Jadi